Halo, selamat datang pemirsa. Saya dengan Fadli di Solusi Gria Properti, solusi properti Anda. Sekarang saya akan membahas yang ada di belakang saya ini, yaitu pabrik ya. Jadi saksikan terus, yuk. Langsung berada di lokasi, kebetulan saya bisa meminta data seperti apa sih di sini produk knowledge-nya. Yuk kita temui Bapak siapa Pak? Hasan Sanusi. Ya, namanya Pak Hasan Sanusi. Pak Hasan asli sini ya Pak? Ya betul. Ya. Kebetulan saya dengar pernah juga tugas di sini ya Pak ya? Betul. Ex-security kurang lebih kemarin 13 tahun perusahaan ini kemarin. 13 tahun cukup lama ya Pak ya. Oke Pak Hasan, kalau boleh tahu kemarin itu dipakai untuk produksi apa Pak pabrik ini Pak? Produksi garmen yaitu kalau sini produksinya untuk atasan atau pakaian, bukan bawahan, atasan saja. Seperti kaos dan kemeja. Mungkin bahasa lainnya konveksi mungkin Pak ya. Ini mau dijual ya Pak? Saya dengar katanya nggak, kan terakhir kan dalam kondisi disewa, cuma sekarang mau dilepas aja ya Pak ya? Ya, Dijual, ya? betul, amanat dari yang punya ini harus dijual karena tidak disewakan lagi. Karena yang nyewa itu banyak, karena memang amanatnya pengen dijual, ya harus dijual. Kalau boleh tahu luas tanahnya, luas bangunannya berapa Pak? Luas tanahnya kurang lebih 2.500 meter, luas bangunannya 1.800 meter. Lumayan besar juga Pak ya. Selanjutnya ini status suratnya apa Pak Hasan? Sertifikat hak milik hanya satu orang yang memiliki, ini adalah namanya Pak Batara Nasution, tinggalnya sekarang di Medan. Untuk yang dikuasakan ada keponakannya di daerah sini. Oke Pak, jadi yang punyanya mah ada di luar kota ya Pak, tapi dikuasakan keponakannya ada di Bogor. Kebetulan pemirsa, Bapak Hasan ini langsung diamanatkan untuk megang ini oleh si pemilik, gitu ya Pak ya. Untuk suratnya SHM, kemudian lokasi, saya lupa nih Pak, lokasinya ini mulai jalan apa, kelurahan, kecamatan, dan lain-lainnya apa Pak? Kalau jalannya Rangga Mekar, kalau RT-nya RT 2 RW 8, Kelurahan Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, dekat Nirwana Residen yang menuju The Jungle Waterpark. Kira-kira Pak, dari sini ke BNR ya, atau yang lebih dikenal Jungle Waterpark-nya, itu sekitar berapa menit atau berapa kilo Pak? Kalau jarak tempuh, kalau waktu hanya paling 5 menit atau 10 menit. Oke, tadi yang saya dengar ini masih termasuk kota Bogor ya Pak, kecamatannya Bogor Selatan. Sepertinya nggak jauh juga Pak ya dari Jungle Waterpark atau BNR yang biasa disebut BNR, itu kira-kira berapa menit atau berapa ratus meter Pak dari sini? Hanya kurang lebih 5 menit, 300 meteran kalau ke kawasan BNR. Oke, terus ini juga akses jalan bisa dilalui truk ya Pak ya? Mungkin pada saat produksi berlangsung pasti ada truk dong di sini ya Pak ya? Itu mobil truk engkel atau yang roda 6 apa gimana Pak? Truk double juga udah bisa masuk 24 jam. Kalau puso mungkin agak maleman, nunggu kesibukan jalanan agak kosong, mungkin jam 8 malam ke atas itu bisa masukin. Oh, berarti ini lokasi sangat strategis ya menurut saya. Selain lokasi masih kota Bogor, kemudian akses juga. Saya pribadi kalau menggunakan roda 4 dari sini ke tol tuh mungkin sekitar 10-12 menit ya Pak ya. Ya. Oke, selanjutnya pemirsa kita langsung yuk ke dalam. Boleh ya Pak Hasan ya? Mari. Pak Hasan, kebetulan kita udah masuk nih tadi di area gerbang. Boleh diceritakan Pak, apa-apa saja yang ada di kanan kirinya? Saya lihat ruangannya nih ada banyak, kemudian besar sekali nih Pak untuk area parkir dan lain-lainnya. Boleh dijelaskan dari awal mungkin Pak Hasan? Ini adalah pos security, sampingnya adalah tempat loker karyawan-karyawati, tempat menyimpan barang-barang
tas, helm di samping security. Oke. Untuk ini gudang cadangan apabila datang barang di waktu malam hari. Bisa dibilang tempat penyimpanan sementara ya Pak Hasan ya. Oke, selanjutnya Pak. Ini adalah area kantin. Di dalamnya juga, di dalam kantin itu ada toilet. Ada 3 toilet untuk yang istirahat apabila memang nanti ada keperluan buang air. Ini juga Oke. masih area kantin, masih. Ya. Ini untuk luas ini semua ke atas itu area parkir. Oke. Boleh sambil jalan Pak ke situ yuk. Jadi ini parkir staff juga bisa ya Pak ya. Terus kantinnya juga lumayan besar ya Pak. Sambil jalan Pak Hasan, boleh tahu dulu ada berapa pegawai Pak dan stafnya termasuk karyawan-karyawati Pak Hasan? Seluruhnya bisa menampung 600 karyawan-karyawati. 600 karyawan-karyawati ya Pak. Kalau boleh tahu berapa shift tuh Pak? Kalau bisa diperlukan hanya 2 shift karena kondisinya memang terlihat dari kesibukan banyak pekerjaan, biasanya kemarin memakai 2 shift. 2 shift ya Pak. Sebenarnya sih gimana tergantung manajemen pabrik ya Pak. Kalaupun harus 3 shift juga nggak masalah ya Pak. Kan lokasi udah milik pabriknya gitu kan. Yuk. Ini apa Pak? Ruangan apa Pak? Ini adalah ruangan meeting room. Ya. Yang sebelahnya adalah ruangan khusus atasan HRDGA. Ya. Yang sebelahnya adalah gudang maintenance. Oke. Gudang maintenance nih isinya kayak ada genset apa gitu nggak Pak? Nggak ya? Bisa ya? Dulunya memang Tempat. ada genset. Oh, oke. Apabila untuk cadangan listrik mati. Ya. Terus yang kita di depan kita ini adalah musola lumayan bisa menampung kurang lebih 50 orang. Ya, oke. Ini ruangan bahan baku mentah sebelum dijadikan pakaian nanti masuk. Sebelum masuk ruang jahit atau Oke. ruang produksi. Ya. Pastinya pada saat produksi Pak Hasan itu memerlukan air, listrik seperti itu ya Pak Hasan ya. Kalau boleh tahu listriknya itu berapa kekuatannya Pak? Kemudian airnya juga ada air apa aja di sini Pak Hasan? Kebetulan kemarin sudah memasang gardu listrik sendiri kurang lebih 250.000 watt. 250.000 watt ya. Itu sangat mencukupi untuk produksi karena dilihat kemarin produksi tidak kekurangan. Ya. Terus untuk fasilitas air ada PDAM untuk utama dan untuk membantu adalah dari sumur bor. Ya. Jadi untuk listrik sendiri karena mungkin dipasang 250.000 volt ini sebelumnya pasti sudah dihitung ya Pak ya, dan tidak kekurangan ya Pak ya. Seperti itu. Cukup ya waktu itu Pak? Sangat mencukupi, tidak kurang. Oke. Kemudian untuk air juga saya tahu sendiri sih di sini untuk tanahnya itu menghasilkan airnya bening sekali karena mungkin salah satunya adalah kaki Gunung Salak juga sih seperti itu. Terus untuk PDAM juga sebagai pelengkap aja ya Pak ya. Mungkin pada saat PDAM agak terganggu itu menggunakan air bor. Kalau pagi atau gimana Pak? Lancar terus atau gimana Pak? Apa agak tersendat mungkin kalau pagi ya Pak ya untuk PDAM ya? Makanya ada cadangan air tanah Pak.
Kalau pagi seperti biasa, seperti masyarakat lingkungan sini, memang air itu kecil karena masing-masing masyarakat itu memakai air. Bersamaan lagi ya Pak ya? Bersamaan. Biasanya dari jam 8 ke atas baru air normal kembali. Ya. Saya rasa pagi juga kan ada waktu shift juga Pak ya, artinya tidak juga serentak menggunakan. Dan bisa juga sih yang saya lihat di atasnya tempat genset ruangan itu ada dak ya yang dipakai untuk toren ya Pak ya? Penampungan air atau toren di situ bisa menampung 4 toren yang sedang. 4 toren yang sedang, jadi bisa untuk saving air untuk kebutuhan pegawai-pegawai atau staf di sini. Oke, tadi ada yang belum kita bahas Pak, ke arah belakang boleh sambil jalan ya Pak Hasan. Ini ada apa nih Pak? Ada ruangan lumayan besar Pak, mulai dari sini. Ini adalah ruangan yang tadi saya tunjukkan, ruang bahan baku mentah setelah dipotong. Nanti ini dipersiapkan dan akan dibawa menuju ruangan produksi utama, akan dijadikan pakaian. Ya. Ini adalah jalan untuk menuju ruangan produksi, dan di sampingnya adalah ruang mekanik. Ruang mekanik. Biasanya spare part mekanik atau orang-orang mekanik, karyawati mekanik itu adalah ruangnya di sini. Jadi pemirsa, saya rasa kalau nanti ini kan dijual ya, tidak disewakan lagi. Kalau misalkan Bapak Ibu untuk kebutuhan pabrik konveksi, saya rasa infrastrukturnya, kemudian alat ruangan itu sudah diploting, jadi tidak memerlukan harus bangun tambahan yang baru gitu. Jadi enak ya Pak ya, seperti lightingnya gitu, terus tempat-tempat dari mulai pemotongan, pasang kancing dan lain-lain ya. Boleh lanjut Pak Hasan ke dalam Pak. Ini nih Pak, ada ruangan apa Pak? Ini adalah dapur untuk cleaning service atau office boy untuk melayani para staff. Terus di situ juga ada nanti tempat berdiam sopir apabila sedang mengangkut mobilnya, dan sebelahnya adalah ruangan staf HRD atau GA atau umum. Ya. Mungkin HRD ya, Human Research Development, atau tempat bagian umum General Fair. Boleh Pak sambil jalan. Nah ini juga saya rasa kalau bongkar muat truk masuk ya Pak ya sampai sini ya Pak, karena Fuso juga Pak ya. Fuso kan yang saya tahu besar ya, yang roda yang kendaraan lebar itu. Kemudian Pak, ini Pak ada satu ruangan nih yang besar sekali Pak. Apa Pak? Ini adalah masih terhubung dengan ruangan produksi karena pintu gerbang itu bisa dibuka. Ini dulu peruntukannya adalah untuk frap finishing atau tempat pemasangan kancing atau pelobangan untuk lubang kancing. Oke, pemirsa, jadi bagian luar udah ya, persis yang ada di belakang saya ini, mungkin ini adalah tempat utama produksinya ya Pak Hasan ya. Ya betul. Ini ya. Kemudian Pak, produksi ini juga ada tangga besi menuju ruang office strap produksi di atas. Ini adalah tangga luarnya. Ya. Untuk tangga dalam nanti ada di dalam. Ya. Oke, kita sama-sama saksikan yuk ke arah dalamnya seperti apa. Langsung saja, sekarang kita sudah berada di dalamnya tempat utama produksinya, pemirsa. Jadi semua pegawai lebih banyak kumpul di sini ya Pak ya.
Jadi di tempat ini ada proses apa aja, Pak Hasan? Dari tadi barang baku mentah menuju ruang produksi, di sini adalah tempat utama ruang operator penjahit. Di sini kemarin menampung yang paling bawah ini 32 line atau 32 grup 32 grup. Penjahit-penjahit. Ya. Masing-masing grup itu terdiri dari 30 orang minimal, Iya. maksimal mungkin bisa nyampe 40 atau 45. Jadi mungkin dulu berjejeran kursi-kursi ya Pak ya. Mesin-mesin, di situ berjalan meja untuk menyimpan bahan-bahan. Terus kalau boleh tahu Pak, dari sekian ratus pegawai itu yang banyak laki-laki atau perempuan Pak? Kurang lebih 70% perempuan, Iya. 30% laki-laki. Memang karena perempuan yang saya tahu sih lebih rajin, kemudian lebih teliti aja ya Pak ya. Terus kalau boleh tahu tadi ya belum kita singgung sih, di depan tuh angkot ada akses ya Pak ya? Ya, betul. Ya. Angkot dari mulai jam 5 pagi sudah mulai beroperasi sampai dengan jam 9 malam. Jam 5 pagi itu angkot apa Pak? 0 berapa atau arah dari mana ke mana Pak? Angkot 01 arah kalau sini dari sini Cipinang Gading menuju Mawar, BTM, keliling ke Tugu Kujang, Iya. ke Lawang Gintung, Iya. terus ke Cepaku, lalu sampai lagi ke Cipinang Gading, Rangamekar. Iya. Selain akses angkot juga yang bisa digunakan oleh para staf, juga parkir motor saya rasa sangat cukup ya Pak ya. Waktu itu mungkin motor juga banyak ya Pak ya. Banyak. Karyawan mayoritas bawa motor, kurang lebih bisa nyampe 300 motor atau 200 motor. Karena di sebelah kiri saya di sini ada beberapa ruangan yang juga menurut saya besar sekali gitu kan, dan ada beberapa tempat. Saya ajak Pak Hasan untuk kita keliling di dalam gedung ini. Mari yuk Pak. Ada apa aja nih Pak Hasan? Ini ruang atas adalah peruntukan untuk para penjahit, ini bisa menampung 2 line kurang Iya. lebih 70 orang. Iya. Terus yang bawahnya ini adalah tempat baju yang sudah jadi, sudah dipasang kancing, lalu masuk ruang setrika. Ya, sambil jalan ya Pak. Ya. Ini ruang setrika, ruang gosok, Ya. lalu ruang pengepakan atau packing. Ya. Nanti dikemas, bisa menggunakan karus atau karung, Ya. lalu keluar untuk dibawa atau dipasarkan. Boleh yuk sambil jalan kita ke sini. Jadi ini memang sementara minta diputus ya Pak ya listriknya karena memang abonemen atau apanya Pak. Jadi bukan karena tidak ada listrik pemirsa. Jadi jalur mah sudah ada, si owner minta di sementara ya Pak ya. Jadi diurus izinnya sebentar ke PLN, lalu ini akan bisa berlanjut kembali. Kalau air kita memang masih bisa digunakan ya Pak ya. Lumayan banyak ya Pak ya, besar juga sih ini, cocok banget ya untuk investasi misalkan atau bahkan peruntukan lain ya seperti bikin perumahan atau gudang juga bisa seperti itu. Apalagi Pak mungkin Pak untuk peruntukan gudang gitu ya, produksi. Jadi produksi juga tidak hanya terbatas yang tadi disebutkan, saus, sumpit, kemudian konveksi dan boneka ya Pak ya. Cukup lama juga tuh masing-masing usaha yang tadi dijalani. Boleh sambil jalan yuk Pak. Ini adalah tangga dalam untuk evakuasi. Pertama, evakuasi apabila membawa barang-barang mentah ke atas untuk line atau penjahit-penjahit yang di atas. Ya. Terus ada juga untuk evakuasi darurat, yaitu apabila memang terjadi suatu Hal yang tidak diinginkan. bencana seperti gempa atau kebakaran, hal-hal yang tidak diinginkan, bisa lewat sini dan lewat tadi Tangga luar ya Pak. luar. Ya. Tangga besi yang ada di luar, berarti untuk akses menuju atas ini ada dua ya Pak ya. Pertama ada di sisi luar dan ada di sisi dalam seperti ini, seperti itu. Kemudian Pak ada di sisi belakang nih Pak. Saya baca sih di sini apa, ruang kompresor, kemudian apa lagi Pak? Karena Ya. untuk setrika atau gosok, Ya.
itu memerlukan kapasitas uap yang besar, dia dibantu oleh kompresor. Terus kemarin untuk produksi kaos sementara ini, karena mesin jahitnya itu memerlukan uap, yaitu menggunakan hidrolik, dia memerlukan kompresor yang banyak. Kurang lebih kemarin ada memerlukan 6 kompresor untuk line atau setiap grup-grup yang menjahit. Oke, berarti ruangan di dalam juga cukup besar ya Pak? Boleh dilihat Pak? Yuk. Ini kurang lebih ke dalamnya panjangnya bisa minimal 4 meter, maksimal 6 meter. Berarti kisaran 5 sampai 6 meter ya Pak? Iya. Mungkin setelah syuting ini boleh nanti kita view ya sama-sama ya. Kemudian ada ruangan apa lagi Pak? Ini adalah karena untuk karyawan-karyawati yang cukup banyak, Ya. toilet memerlukan toilet juga yang cukup banyak juga. Ya. Karena untuk laki-laki atau karyawan itu minoritas, Ya. hanya memerlukan mungkin ada untuk toilet pria hanya 3 toilet untuk Ya. karyawan. Ya. Dan di sebelah Ya, sebentar Pak. Jadi karena tadi pemirsa jumlah karyawan lebih sedikit atau sekitar 30% dari jumlah keseluruhan, maka dari itu hanya disediakan 3 pintu kamar toilet saja Pak ya. Yang wanita juga pasti ada dong ya Pak ya di sana ya. Yuk kita habis ini ke toilet wanita. ini istilahnya toilet wanita lebih banyak daripada toilet pria. Ya, ada berapa pintu Pak Hasan? Mayoritas karyawati Ya. kurang lebih ada 10 toilet untuk wanita. Ya. Jadi 10 kamar wanita berada di sebelah kiri, pada saat di tengah atau bagian kanan itu toilet laki-laki. Jadi sudah lengkap ya Pak ya. Apalagi yang saya lihat tadi juga yang saya ceritakan di sini ada instalasi lampu, kemudian evakuasi dan ruang operasional lainnya itu sudah lengkap pemirsa. Jadi kalau Bapak Ibu untuk konveksi, saya rasa pas betul untuk digunakan seperti itu. Pak Hasan, ada ruangan yang belum kita bahas itu di sebelah atas pada saat masuk apa Pak? Itu adalah Boleh nanti kita sambil ke sana aja yuk, kita jalan. ini yang kita lihat di atas, ada jendela-jendela adalah ruangan staf produksi. Di Ya. situ bisa manajer produksi, Ya. asisten manajer produksi, para supervisor atau asisten supervisor. Mungkin pada saat pegawai atau staf di sini beroperasional, para supervisor atau atasannya mantau ya Pak ya. Jadi bisa dilihat gitu kinerjanya seperti apa, bagus enggak, apa yang malas-malasan apa kayak gimana. Mungkin gitu sedikit banyak Pak ya. Terpantau langsung oleh mereka. Dari mulai manajer produksi, asisten manajer produksi, supervisor, asisten manajer supervisor. Ingin tahu dong seperti apa bagian atas pada sisi pabrik di atas. Boleh ya Pak Hasan ya? Ya, Ya, boleh kita sama-sama ke atas yuk.
Tangganya besi ya Pak ya. Kuat sekali nih pemirsa. Ini juga pintunya besi. Kemudian di sini ada ruangan kecil mungkin untuk apa pada saat masuk pegawai diperiksa atau gimana ya Pak ya? Ada petugas juga di sini ya. Untuk tamu nanti akan diminta Nomor identitas ya. Ya, boleh yuk kita ke bagian dalam pada lantai atas. Besar juga ya Pak ya. Seperti itu. Boleh ke sini Pak. Di sini boleh diulangi lagi Pak, tadi prosesnya apa di sini di atas? Terakhir kemarin itu adalah untuk dualen Ya. operator jahit bisa menampung ini 70 orang. 70 orang sambil produksi ya Pak ya. 70 mesin jahit, satu line bisa 35 mesin jahit. Ya. Oke. Boleh dilihat ke sini. Seperti apa sih gitu kan posisi kita kalau ada di atas. Sebenarnya kalau mau Pak, jika jika dirasa kurang tempatnya, sisi sebelah sana juga bisa dibuat seperti ini ya Pak ya. Jadi satu lantai lagi mungkin gitu kan. Jadi andai kekurangan di bawah bisa dibangun sisi sana yang tadi disebutkan sekitar 30 sampai 32 line. Jumlah orangnya sekitar 70 orang. Kalau tadi kita hanya bisa lihat pada sisi bawah, sekarang kebetulan diajak juga nih sama Bapak Hasan. Ruangan ini nih ruangan apa Pak? Ini adalah ruangan staf produksi. Di sini ada manajer produksi, terus para supervisor, asisten manajer produksi, asisten supervisor. Di sini ada ruangan. Jadi lumayan agak besar juga sih. Kurang lebih bisa diisi berapa orang atau berapa meja nih Pak di sini Pak? Bisa menampung 20 orang. Jadi termasuk jajaran direksi juga ya Pak ya. Kayaknya di sini juga sih. Jadi bisa mantau pada saat pegawai. Nah, tadi yang saya cerita itu dilihat dari gedung ini gitu, dari ruangan ini ke bawah. Ke depan juga sih masih terlihat ya Pak ya, bisa mantau pada saat kondisi orang-orang yang baru datang atau akan pulang di depannya Pak. Nah, kalau bagian keamanan waktu itu ada berapa Pak security Pak? Security ada 12 orang. Ya, jadi 3 shift biasanya Orang. satu shift 4 orang atau per 2 shift atau 3 shift 1 shift libur. Oke. Jadi dibagi apa gimana dulu Pak? Di sini ada security 2 orang apa di sana kumpul apa gimana? Kalau di pos depan khusus 2 orang, nanti untuk kontrol 1 orang, untuk security perempuan di sini bisa 1 atau 2 orang. Satu hari jaga bisa sampai 6 orang. Satu hari jaga bisa sampai 6 orang per 12 orang. Oke. Ya, jadi silakan dilihat. Ini ruangannya lumayan agak besar. Toilet juga. Ada toilet 1 di atas. Kemudian strategis banget nih posisi di sini ya, karena selain untuk memantau juga para pimpinan bisa berkantor di sini. Kayaknya kita ke arah bawah lagi ya Pak Hasan ya. Yuk. Oke, Pak Hasan, kalau boleh tahu Pak, di sini ada apa aja Pak? Mungkin kantor lurah atau apa aja di sini Pak? Kantor kelurahan kurang lebih 300 meter, terus fasilitas untuk pendidikan anak ada SD, SMP, SMA kurang lebih bisa ditempuh jarak 10 menit ya di sini. Ya. Jadi selain di sini juga ada beberapa wilayah padat penduduk gitu kan. Jadi
mungkin untuk SDM atau sumber daya manusia pegawainya juga tidak sulit ya Pak ya, apalagi ex pabrik ya Pak ya. Ya, pasti lingkungan ex pabrik khususnya kemarin garmen produksi pakaian, pasti di wilayah lingkungan pabrik itu banyak mantan karyawan-karyawati ex pabrik tersebut. Jadi di sini sangat gampang sekali untuk mencari operator penjahit, khususnya kalau nanti bisa digunakan untuk garmen atau membuat pakaian. Ya. Selain itu tempat apa ya istilahnya kos-kosan atau kontrakan juga mungkin banyak Pak ya? Karena berdiri pabrik ini kurang lebih sudah 30 tahun berganti-ganti pabrik, otomatis kalau ada masa banyak atau pasti pendatang juga banyak, tentunya masyarakat juga akan digunakan untuk sarana bisnis untuk menampung atau penginapan di wilayah sekitar pabrik, seperti kos-kosan. Ya, berarti kemarin juga mungkin ada yang pulang pergi ke rumahnya, juga yang agak jauh stay-nya di daerah sini ya Pak ya, kontrakan maupun kos-kosan, begitu. Kalau akses Pak, sekarang kita bicara akses, tadi angkot juga ada langsung ya Pak ya, saat keluar gerbang tuh angkot ya Pak ya? Langsung. Di depan gerbang itu memang langsung jalan umum, angkot langsung melewati angkot jalur angkot 01, dan untuk itu mohon maaf ke terminal Pak ya, langsung ke stasiun, terus ke stasiunnya stasiun apa Pak? Stasiun Bogor kereta api Bogor, terus nanti kalau keliling arah Kujang nanti melewati terminal Baranang Siang untuk bis. Oh, langsung Baranang Siang ya Pak. Kira-kira berapa menit Pak dari sini ke terminal Baranang Siang? Kalau sini ke Baranang Siang 15 menit, ke stasiun Bogor juga sama 15. Oke. Jadi kurang lebih 15 menit dari lokasi pabrik ini sampai ke stasiun maupun terminal. Kemudian kalau ojek mah otomatis ya Pak, di mana? Pada saat banyak pegawai juga tukang ojek otomatis banyak ya Pak ya. Angkot sudah ada, ojek sudah ada, dan nggak jauh juga ke arah stasiun dan terminal. Sehubungan ini masih kota Bogor, saya rasa tidak mengalami begitu kesulitan lah seperti itu. Juga termasuk mungkin kalau bagian direksi atau jajaran direksi itu ke tol juga nggak jauh ya Pak ya? Ya betul. Ke tol karena di samping terminal Baranang Siang itu adalah akses menuju tol, masuk tol Jagorawi. Jadi nggak begitu jauh pemirsa. Keluar dapat Batu Tulis ya Pak ya? Ya, keluar Batu Tulis menuju Sukasari, nanti langsung jalan Pajajaran. Di situ ada terminal Baranang Siang, lalu belok kanan, lalu masuk tol Jagorawi. Mengenai harga Pak Hasan, ini pabrik saya rasa tinggal kalau misalnya ada yang mau ke konveksi tinggal menggunakan saja, atau pabrik lainnya Pak ya, saat saus, sumpit dan boneka juga peruntukan lain bisa gitu kan. Masuk ke harga nih, balik lagi Pak Hasan, dari pemilik atau owner kira-kira di harga berapa Pak kisaran? Dia amanatnya adalah 10M, tapi kalau nego silakan hubungi langsung beliau. Bagi yang mau berminat silakan hubungi orang tersebut. Ya. Jadi harganya kurang lebih di 10M bisa dibicarakan nego seperti itu. Saya rasa udah semua nih kita bahas ya Pak Hasan ya. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak Hasan. Semoga lancar selalu semua urusan dan ininya bisnisnya. Mari Pak. Oke pemirsa, saya tutup. Sebelum ditutup boleh like dan subscribe. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh WA, WhatsApp atau telepon di nomor saya. Kemudian kalau mau survei datang aja dulu, silahkan lihat dulu, cek dulu lokasi seperti apa. Oke, salam sukses. Assalamualaikum.